Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu, dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang beraktivitas mendapat rezeki yang berkah, amin. Baru trending topik, yaitu Gibran tidak berani datang di acara cawapres yang diadakan oleh PP Muhammadiyah. Nah, hal ini kan sangat merugikan ya menurut saya bagi Gibran, karena seorang calon presiden diajak berdebat atau berdialog agar supaya tahu masyarakat bahwa ini ada punya kemampuan enggak dalam menyampaikan ide-idenya. Ternyata nggak berani datang. Nah, ini adalah tamparan telak bagi Gibran, karena PP Muhammadiyah memberi status anggota kehormatan kepada capres cawapres yang datang, tapi tidak untuk Gibran. Efek blunder ya, tolak debat. PP Muhammadiyah memberikan status anggota kehormatan kepada capres cawapres di Pilpres tahun 2024. Namun anggota kehormatan itu hanya diberikan kepada peserta yang menghadiri dialog terbuka Muhammadiyah. Adapun dialog terbuka yang digelar Muhammadiyah itu dihadiri pasangan Anies dan Caimin yang disebut dengan Amin, terus Prabowo tanpa Gibran, dan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sedangkan Gibran sendiri tak jadi anggota kehormatan oleh Muhammadiyah. Pasalnya Gibran tak hadir dalam acara dialog terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya atau UMS pada hari Jumat tanggal 24 November kemarin. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Profesor Abdul Mukti mengatakan status keanggotaan kehormatan tersebut diberikan kepada seluruh capres dan cawapres. Nah, sedangkan ketidakhadiran Gibran dalam acara tersebut lantaran menghadiri kegiatan NU di Mojokerto. Bilangnya ya, status anggota kehormatan diberikan oleh Muhammadiyah kepada tokoh-tokoh yang memiliki komitmen dan integritas serta memiliki kedekatan dengan Muhammadiyah. Nah, jadi saling memiliki sebagai upaya perbaikan di dalam kehidupan dan kebangsaan. Dia mengharapkan pemberian anggota kehormatan kepada Prabowo bertujuan agar komunikasi politik dengan Muhammadiyah itu dapat terjalin meskipun nanti dia tidak terpilih atau tidak menjadi presiden. Nah, terkait Gibran yang tidak menghadiri dialog terbuka di UMS Surabaya, sebenarnya disayangkan ya, namun pihaknya tidak memaksa karena memahami sebagai cawapres tentunya banyak undangan. Bisa menyadari saat ini sudah mendekati masa kampanye. Untuk mengundang Gibran pada masa kampanye harus dikoordinasi dengan KPU atau Bawaslu ya. Beginilah efek ya. Karena takut debat, anggota kehormatan PP Muhammadiyahnya tidak memberikan, apalagi menjadi cawapres ya. Sangat disayangkan ya. Ini tidak jelas alasan kenapa Gibran tidak hadir. Entah karena ada urusan lain atau memang karena sedang diamankan agar tidak melakukan blunder seperti yang kita semua ketahui. Gibran adalah salah satu cawapres yang paling kecil pengalaman politiknya. Dari gaya politik dan bicara terlihat jelas dia tidak terlalu bisa menguasai materi. Menjawab persoalan lagi, ya, sentimen terhadap Gibran itu sedang buruk-buruknya. Otomatis di banyak orang akan mencari bukti kebenaran bahwa Gibran itu tidak kompeten dari semua capres dan cawapresnya. Memang Gibran yang paling unik dan kontroversial karena didorong maju dengan bantuan banyak pihak. Bahkan banyak proyek pusat yang diarahkan ke Solo ya, guna membantu mendongkrak portofolio prestasinya dengan fasilitas istimewa sebagai anak kepala negara.
banyak hal diraih dengan relatif gampang ya. Ada istilah bahasa yang sering dilontarkan Gibran yang kemarin, tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Nah, ucapan ini jadi terkenal sebelum dia ke KPU mendaftarkan diri, dan sekarang tenang saja Pak Prabowo, saya tidak ada di sini ya. Supaya tidak malu-maluin kalau Bapak tidak bisa jawab, dijogetin saja. Wah, gemoy. Nah, justru inilah blunder buat Gibran, karena akan menjadi sasaran tembak banyak pihak. Dia akan disebut tidak berani debat cawapres, penakut. Nah, sebutan negatif lainnya ya, justru Gibran harus membuktikan bahwa orang-orang yang salah menilainya selama ini. Tapi ya mau gimana lagi, dia hanya sembunyi, akan menambah sentimen negatif lagi pula. Mau sampai kapan dia tidak hadir? Justru harus berani memulai dan belajar dari pengalaman. Pengalaman adalah guru terbaik. Dan Gibran tidak bisa seperti itu selamanya, karena ada 2 kali debat khusus cawapres. Ya. Dia biasa saja batal hadir, tapi bakal menjadi masalah besar nantinya. Lantas bagaimana kalau menurut Anda ya? Nanti saat ada cawapres yang resmi yang diadakan oleh KPU, masa mau tidak hadir lagi ya. Hal ini kan aduh gimana ya. Terus bagaimana sekarang, ayo Pak Jokowi melihat seperti ini? Apakah bikin malu-maluin Pak Presiden? Nah, sementara Bapaknya sendiri kan punya supervisi yang tinggi. Nah, jadi ini adalah menurut saya blunder yang sangat besar sekali Gibran ya. Karena ajang debat cawapres itu adalah agar supaya masyarakat tahu isi dari kepala kita, isi dari kepala capres dan cawapres. Kalau pasang baliho itu adalah di luarnya saja, kita nggak tahu isi di dalamnya. Tapi kalau sudah debat di arena forum, itulah asli. Di dalam kepala kita itu ada isinya enggak. Itulah ajang debat tujuannya, supaya masyarakat tahu semua yang dipilih itu tidak mulai kucing di dalam karung. Kalau ini sentimen negatif itu akan terus. Ya bebannya sekarang di Pak Prabowo. Nah, jadi dalam debat kemarin Pak Prabowo keteteran kan, karena tidak ada yang membantu. Nah, ya itulah, selamatlah menikmati Gibran, sembunyilah terus sampai nanti, sampai coblosan. Nah, mudah-mudahan kok nggak datang lagi saat KPU mengadakan capres cawapres. Ya, oke, saya pikir itu. Terima kasih, Merdeka.